Halo teman-teman, kembali berjumpa dengan Anda ya, saya Evan Jaya. Jangan lupa di like, di share, di komen, dan di subscribe supaya selalu mendapatkan info-info ramalan terbaru dari saya. Oke teman-teman di sini kali ini uh, saya tidak meramalkan sesuatu ya, dan jika ada pun juga itu pun saya akan meramalkan selingan saja ya. Nah, jadi di sini teman-teman kali ini saya ada suatu kata penjelasan. Ada 5 penjelasan ya, yang selama ini banyak teman-teman yang selalu merasa banyak kesalahpahaman dan tidak ada rasa percaya diri ya, sehingga di sini banyak sesuatu hal yang merasa bahwa ini yang paling benar, itu yang paling benar, dan tidak ada penjelasannya, dan selama ini eh, hanya ramalan, ramalan, dan ramalan saja ya, tidak mendapatkan suatu kata apapun yang terbenak di dalam hati ya. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan secara detail ya, secara singkat, padat dan jelas ya, biar Anda bisa tahu bagaimana sih apa sih yang namanya yang A, ada yang B, ataupun C dan D. Nah, jadi di sini banyak sesuatu hal yang membuat Anda itu jadi bingung dan tidak tahu melakukan sesuatu hal ya. Banyak mendengarkan agama, banyak mendengarkan ini, itu, dan segala macamnya. Banyak yang bertolak belakang, banyak yang selalu melakukan bahwa tidak ada suatu jalan yang bisa mendapatkan suatu kata jalan terbuka yang bisa Anda dapat ya. Jadi di sini kalau saya lihat tidak ada sesuatu yang sebenarnya sih tidak ada membebani ya. Cuman di sini ya sepertinya tuh kayaknya ada sesuatu yang mengganjal dalam hati ya. Jadi tidak sesuatu hal yang benar-benar bisa Anda dapat. Nah, jadi di sini teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang suatu ramalan ya, resonate atau tidak. Terus yang kedua menjelaskan tentang gaib, jimat penangkal, magic money, dan berikut pengertian-pengertian dari arti angka 0 sampai dengan 9. Terus yang ketiga mengenai dengan kehidupan, uang, kesehatan, profesi, dan pekerjaan ya. Terus yang keempat, ini mengenai tentang keadaan dirimu, bagaimana menjalani suatu kehidupan ya. Terus yang kelima, setelah dibantu jaminannya seperti apa, doa dan kepercayaan ya. Nah, jadi di sini teman-teman pasti di sini banyak terbebani suatu kata masalah, banyak sesuatu hal yang membuat Anda tuh jadi linglung ya. Yang mana yang benar, yang mana yang salah, mana yang tidak perlu gitu ya. Jadi di sini teman-teman, ya banyak orang bilang gini, ya, orang mengatakan bahwa jangan percaya namanya ramalan, karena ramalan itu hanya bisa membuat terbebani masalah. Banyak orang mengatakan bahwa masalah itu sebenarnya sih kita buat sendiri, tapi sebenarnya tidak ada masalah sih, gitu ya. Nah, ada juga orang bilang mengatakan bahwa jangan terlalu banyak mempercayai suatu kata ramalan, karena ramalan itu tidak ada satupun yang benar. Jika kita mempercayainya, maka itu ramalan itu akan bisa jadi bisa benar-benar terjadi gitu ya. Jadi bukannya begitu ya teman-teman ya. Di sini saya banyak mendapatkan suatu kata tanggapan dan respon dari teman-teman subscriber ya. Di sini sih saya tidak menyalahkan Anda ya, karena di sini malah saya hanya senyum dan menggeleng-gelengkan kepala saja, karena banyak teman-teman yang secara awam ya, yang selalu menertawakan, mengejek dan menghina yang namanya suatu kata ramalan. Nah, jadi di sini ramalan itu sudah ada hadir dari sejak zaman purbakala ya. Jadi bahkan dalam Alkitab pun pernah mengatakan seperti halnya kaum-kaum Nabi Muhammad, kaum-kaum nabi-nabi yang dulu-dulunya sudah menjadi suatu kata pengikut dari suatu ajaran agama, ya. Itu semua itu ramalan itu semua sudah ada. Bahkan semuanya juga arti kata ramalan itu semua juga sudah ada masuk dalam suatu kata ramalan dalam kitab suci ajaran agama tertentu ya. Nah, jadi di sini saya akan memperjelas ya, saya akan meluruskan ya. Yang namanya ramalan itu semua berasal dari diri kita sendiri. Jadi kita kalau misalnya kita percaya, pasti itu ada. Tapi kalau misalnya tidak ada ya, ya bisa saja itu pasti tidak ada ya. Nah, jadi di sini yang namanya suatu kata ramalan itu pasti eh,
ya namanya suatu kata kehendak dari Tuhan, itu bisa saja ramalan itu bisa berubah ataupun bisa kita bisa menyangkalnya ataupun bisa berubah dengan cara kita berdoa, ya. Nah, banyak orang dengan kepercayaan mengatakan bahwa dengan cara kita berdoa pasti kita uh, banyak bisa memperbaharui ataupun banyak bisa melenyapkan suatu hal yang nggak baik, ya. Nah, tapi di sini kita akan meluruskan ya yang namanya ramalan itu ya sesuatu hal yang tidak baik, ya, ataupun suatu kata ajaran, itu semuanya itu, kalau misalnya kita akan melenyapkan suatu kata kesialan, kemalangan, ataupun bernasib naas, ya, bernasib sial, itu pasti banyak orang bilang, ujung-ujungnya apa? Dengan cara berdoa. Apakah doa kamu itu pantas? Apakah doa kamu itu udah cukup terpuji? Apakah doa kamu itu sesuai dengan ajaran agama? Ya, tapi sebenarnya di sini ya teman-teman saya kalau di sini sih saya paling pantang ya untuk membahas tentang soal agama ya, soal ajaran karena di sini saya tidak mau membahas yang namanya ajaran agama, cuman di sini pasti ada sedikit untuk membahas dan meluruskan suatu ajaran agama ya. Nah, jadi di sini banyak orang bilang banyak yang CAC, banyak vegetarian, banyak berdoa, ya, banyak sholat, banyak sembahyang. Nah, itu semua sebenarnya tidak cukup ya teman-teman yang di sini ya. Karena selagi kita dulu-dulunya kita udah pernah sering ya bereinkarnasi sampai ribuan kali, jutaan kali. Bahkan kita juga bisa reinkarnasi menjadi seekor binatang ataupun eh, hantu gentayangan ataupun sejenisnya ataupun bisa dilahirkan jadi tumbuh-tumbuhan ya. Karena itu semuanya itu semua berasal dari akar-akar karma dosa kita. Ya, jadi suatu kata ramalan itu bukan hanya sekedar ramalan, karena ramalan itu ya itu saya akan kasih tahu ramalan itu adalah sejenis penglihatan, gambaran, penampakan ya dari hati dan pikiran kita ya. Kita bisa meditasi pun juga kita bisa dikasih gambaran. Apalagi ramalan itu bisa kita tahu dari kita cara tidur, cara kita bermimpi, ya. Jadi di sini ya teman-teman, suatu kata ramalan itu ya, ya memang saya pun ada juga senang sekali dan bahagia. Banyak orang bilang ramalan Koko resonate. Ramalan Koko begini-begini sesuai dengan saya. Jadi kalau misalnya ramalan itu tidak sesuai dengan Anda, ada orang bilang, maaf ya kok, tidak resonate, tidak sesuai dengan saya. Nah, jadi kan ramalan ini kan, saya kan sudah bilang, ramalan ini sesuai dengan personal secara umum dan secara meluas. Jadi, kalau ramalan itu, ya, misalnya ribuan orang menonton video saya, belum tentu itu ada seribu orang itu ataupun ribuan orang resonate. Itu pasti akan berjalan dengan ikuti air mengalir ya. Karena di sini resonate nggak resonate itu semua dari diri kita sendiri. Kalau kita percaya bahwa itu ada, itu pasti ada. Tapi kalau nggak ada, belum tentu itu tidak ada. Karena apa? Karena itu semua berasal dari apa yang kita alami, apa yang kita rasakan. Jadi teman-teman, ya yang namanya kata resonate, ya itu eh, bukannya berdasarkan bahwa apa-apaan sih hasil ramalan aku jelek banget. Padahal udah diramalkan sebelum diramalkan udah digaris tangan kan, sudah ditakdirkan ya. Banyak orang gitu kan dari dulu kan memang kayak gitu ya, dari zaman-zaman purbakala mungkin ya. Kita ngomong tentang kerajaan-kerajaan dulu ya. Kalau misalnya kita darang seorang kerajaan, ratu ataupun raja ataupun yang lain meminta orang minta peramal datang untuk meramalkan situasi keadaan kerajaan. Kalau misalnya dia menampakkan bahwa sesuatu akan terjadi, tapi keluarga kerajaan tidak bisa menerima kan? Nah, seperti itu, teman-teman. Nah, jadi di sini teman-teman, ya, di sini saya akan meluruskan banyak ramalan-ramalan ya. Di sini ya, saya tidak memuji ataupun membangga-banggakan yang peramal. Kan zaman sekarang kan banyak yang tukang meramal ya. Nah,
banyak yang jago meramal, ada juga yang dari dulunya bisa meramal, ada juga orang yang bisa belajar ya. Nah, jadi di sini ya banyak orang juga menanyakan saya, "Kok Koko Evan Jaya itu belajar atau gimana?" Kalau saya secara jujur itu alami ya, karena saya tidak pernah belajar yang namanya meramal-meramal gitu, apalagi meramal garis tangan gitu ya. Nah, jadi di sini teman-teman, yang namanya meramal itu ya, resonate nggak resonate, kalau kita mendengarkan hal yang baik, pasti kita sangat bahagia sekali. Kita seneng. Ayo, kita punya ramalan tuh bahagia, bagus sekali. Tapi kalau misalnya diramal nggak baik, pasti kita pemurung, ataupun kita bilang, dasar sial lu, gitu kan. Dasar peramal apaan lu. Nah, nanti ngomongnya begini, ngomongnya begitu. Nah, ada orang bilang gini, jangan banyak dengar kata peramal. Kata peramal itu kan buat sial. Ada orang bilang gitu, ada orang bilang meramal itu jangan banyak meramal, nanti nanti dampaknya jadi nggak bagus. Ada orang bilang gitu kan. Jadi di sini teman-teman, ini hanya sebagai kata curhatan dan kata penjelasan ya. Jadi dalam ajaran agama itu kan pasti juga sudah ada yang namanya meramal ya. Nah, sedangkan dari zaman-zaman agama itu pasti sudah mengatakan bahwa inilah, itulah dan akan bakal terjadi sesuatu hal yang tidak baik. Nah, jadi kalau misalnya kita ngomongin salah satu tentang ajaran agama Kristen, ya, suatu kata peramal sudah diramalkan bahwa Tuhan Yesus bakalnya begini, Tuhan Yesus bakalnya begini. Nah, di situ akan terjadi kata gempa di sini. Nah, itu bukannya namanya ramalan itu ya. Nah, jadi teman-teman subscriber ya, kita ngomong lagi tentang agama Buddha. Agama Buddha itu sudah mengatakan bahwa Siddhartha Gautama juga bakal akan dilahirkan dengan mulainya berjalan 7 tapak kaki dan munculnya bunga teratai. Itu bukannya kata ramalan itu. Nah, jadi di sini kita cuma ngomong dua agama aja ya, saya nggak mau menyinggung agama yang lain. Nah, jadi di sini yang namanya ramalan itu kan dari dulu zaman sekarang, ya dari zaman kuno, dari zaman purbakala sampai sekarang itu semuanya ada masuk di dalam satu kata ajaran agama. Nah, jadi di sini ya, kalau misalnya suatu kata ramalan itu sangatlah haram ataupun sangatlah sial, ya, ramalan itu bisa jadi sampai sekarang itu bukan suatu kata hal yang baik sekali, ya. Sedangkan kita tidur aja, kita dikasih mimpi, itu sudah meramal loh. Ya teman-teman di sini. Kadang kita bangun, kita tadi mimpinya begini loh ya. Apa artinya? Nah, itu udah meramal. Nah, jadi di sini ya teman-teman, kita nggak usah cari ngomongnya jauh-jauh ya. Kita ngomongnya cari dukun ataupun cari orang pintar ataupun cari orang supranatural ya. Nah, jadi di sini banyak orang bilang gini, saya nggak percaya nama ramalan. Saya nggak percaya nama orang dukun, orang pintar. Saya nggak percaya segala macam gini gini gini. Tapi kamu juga ujung-ujungnya juga mencari guru spiritual. Kamu juga ujungnya cari guru yang supranatural, apalagi yang cari yang bisa meditasi, apalagi yang juga yang bisa uh, ngomongnya itu terlalu bijaksana, orang suci. Kamu juga perlu mencari orang suci kan? Orang suci juga bisa meramal, makanya dia bisa ngomongnya bijaksana. Dia juga bisa meramal. Hanya saja dia ngomongnya itu tidak seperti orang yang meramal. Nah, jadi di sini teman-teman ya, saya akan meluruskan lagi yang namanya suatu ajaran agama itu ya, suatu ramalan ya, ataupun kita tidak usah menyangkut yang namanya ajaran agama ya. Kita ngomongnya yang dalam kehidupan kita sehari-hari ya, ajaran agama ataupun yang meramal itu semuanya itu ada ikut campur tangan dengan kehidupan kita sehari-hari. Apa yang kita lihat, apa yang kita alami, apa yang kita rasakan, itu semuanya ada loh dalam kehidupan kita sehari-hari. Meramal tidak meramal, itu semuanya juga ada di dalam kata ilmu-ilmu yang kita pelajari. Gitu. Ya, jadi di sini teman-teman yang suatu kata ramalan itu bukannya mendapatkan suatu kata hal yang tidak baik ya. Meramal itu uh,
Banyak orang mengatakan bahwa ramalan itu jangan dipercaya deh. Sedangkan kita aja lahir, ya, dari ujung rambut sampai ke ujung kaki, itu semuanya ada artinya loh. Dari segi alisnya, dari segi jidatnya, matanya, hidungnya, bibirnya, telinganya, lehernya, kaki tangannya, ya. Kita mohon maaf, kita ngomong yang mungkin yang bagian bokongnya ataupun bagian dadanya, mungkin di situ semuanya ya. Di situ semuanya ada artinya loh. Nah, jadi di situ ramalan itu dari dulu kalau misalnya kita nggak boleh percaya namanya ramalan, ya. Kenapa kita sampai sekarang kita selalu membudidayakan namanya ramalan? Ada orang bilang gini, hari ini kita bakal bakal cuacanya mendung. Hari ini kita bakalnya hujan. Hari ini kita bakalnya begini, 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 begini. Nah, ya, banyak orang bilang perakiraan kita masuk ke berita hari ini cuacanya dingin. Tahu-taunya panas, ya. Nah, jadi di sini teman-teman di sini saya akan mengatakan bahwa suatu ramalan itu semuanya itu berasal dari diri kita sendiri. Ramalan itu bukannya ada orang bilang mengatakan bahwa penilaian suatu kata ramalan itu adalah setan, iblis. Kalau kita percaya dia, ada orang bilang kita meminum darahnya, ataupun kita mempercayai dia gitu, kita tuh tersesat, gitu ya. Nah, jadi di sini teman-teman, kalau kata ramalan itu, nggak semua hal itu ramalan itu jelek ataupun buruk pandangan mata kamu, ataupun pandangan orang lain. Karena nama ramalan itu, kalau kamu tidak perlu percaya, selamanya tidak usah percaya. Dari ujung kecil pun, setitik apapun tidak usah percaya namanya ramalan. Saya meluruskan kembali ya, teman-teman subscriber. Saya yakin saya bisa kasih jamin. Kalian yang namanya ramalan, sedikit apapun, pasti akan bakal percaya yang namanya ramalan. Nggak akan mungkin sedikit bilang, ini ramalan, kita nggak akan percaya. Kita nggak usah ngomong jauh-jauh ya. Kita misalnya kita menonton suatu kata ramalan, ya. Kita mendengar nih satu kata ramalan. Ah, nggak percaya, nggak usah dipercayain. Ya udah nggak usah percaya. Tapi ada satu hal, ada beberapa hal yang sudah dibudidayakan, yang sudah turun-temurun dari kata nenek moyang kamu. Kamu percaya kata ramalan itu. Bener nggak? Banyak orang bilang, kamu nggak boleh begini loh, nanti bisa begini. Kamu nggak boleh begitu, nanti bisa begini. Itu namanya ramalan loh. Itu mitos, fakta, opini. Padahal sebenarnya tuh nggak ada. Tapi semua turun-temurun dari zaman sekarang sampai sekarang, semua dijalankan. Nah, jadi teman-teman di sini, ya kita jadi orang itu ya kita jangan munafik ataupun fanatik ataupun yang lain sebagainya hanya untuk merusak diri kita sendiri. Ya. Jadi kalau misalnya kalau kamu nggak percaya nama satu ramalan, sedikit pun ramalan yang sudah dipercayakan, yang sudah dikasih tahu sama nenek moyang kamu, nggak usah dipercaya. Itu aja. Ya teman-teman ya. Jadi di sini kita tuh kalau namanya suatu kata ramalan pasti ada banyak jenisnya ya. Banyak orang bilang nggak boleh begini, nggak boleh begitu, itu menyesatkan, itu pembawa sial, itu hanya maunya uang kamu, begini, begini, begini. Pas saya meramal, kamu bilang resonate. Pas tidak meramal masuk ke hatimu, kamu bilang sembarangan aja ramalannya, begini, 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 gitu. Ya, itu semuanya itu sudah ada dari zaman sejak purbakala. Teman-teman yang sudah pernah menonton film-film kerajaan, kalau diramal suatu kata hal yang nggak baik, pasti mengamuk kan? Pasti emosi kan? Dibilang kamu peramal pembawa sial lah, ngomong yang mengada-ngada lah, begini-beginilah, ya kan? Karena itu memang ya teman-teman siapa nggak marah, nggak kesel, nggak emosi, dan nggak tersinggung sama teman-teman subscriber ya. Jadi kalau teman-teman pengennya suka dengar-dengar ramalan saya, ya terserah Anda. Jika tidak sesuai ya anda tidak perlu memaksakan kehendak. Anda boleh mencari ramalan-ramalan yang lain. Anda boleh membaca kartu tarot, ataupun membaca kartu remi, ataupun garis tangan, ataupun dilihat dari segi wajah, ataupun dilihat dari segi tanggal lahir, nama lengkap kamu, dari show kamu, dari zodiak kamu, terserah. Ya,
banyak banyak hal dari segi bidang mengatakan bahwa ramalan ini inilah, beginilah, 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 ujung-ujungnya kita jalani. Jadi teman-teman di sini ya, ramalan itu hanya sebagai gambaran dan sebagai penampakan saja. Jika percaya ya percaya, kalau tidak percaya ya udah, nggak usah dihiraukan. Namanya, kalau udah dikasih penglihatan, dikasih gambaran, dia pasti akan menceritakan semuanya begini, begini, dan begini. Kalau misalnya sudah dikasih lihat, Anda menyuruh saya ataupun menyuruh orang lain meramal Anda, jika memang yang diramal itu jelek, tentunya kamu jangan marah. Harusnya yang jelek itu kamu harus segera benahi, kamu bina diri. Jangan sampai bilang, ramalan ini beginilah, ramalan begitulah, menyesatkanlah, ramalan setan lah. Nah gitu. Cuma nggak boleh loh teman-teman. Saya yakin juga teman-teman subscriber yang banyak menonton video ramalan saya ini, banyak orang yang bisa begituan. Apalagi yang spiritual, yang supranatural, yang sudah meditasi. Bahkan orang yang sudah punya ilmu menonton video saya, hanya senyum-senyum, menggeleng-gelengkan kepala. Hanya senyum-senyum dan tahu saja. Mereka nggak banyak berbicara karena mereka tahu. Nah, jadi teman-teman di sini, saya yakin banyak teman-teman subscriber ya yang suka nonton video saya. Anda sendiri pun juga bisa begitu. Cuman Anda nggak yakin. Cuman Anda masih belum cukup waktu ataupun situasi kondisi yang masih belum tepat untuk meramalkan sesuatu. Jika teman-teman bisa seperti saya, Anda bangga. Anda dikasih penampakan, dikasih ilmu, dikasih gambaran masa depan yang bakal terjadi. Nah, teman-teman, ini ramalan. Kalau kita tidak mengalami sendiri, kalau kita tidak merasakan sendiri, tidak dikasih gambaran, 100% bahkan 1000% tidak akan percaya. Karena dari dulu, yang namanya ramalan, tidak akan bisa dipercaya orang sampai 1000%. Nah, kecuali kehendak Tuhan. Kecuali banyak yang berdoa, yang nggak baik menjadi lebih baik. Itu saja terjadi keajaiban dan terjadi mujizat. Ya, teman-teman di sini, yang namanya suatu kata ramalan itu nggak bisa dibilang resonate lah, nggak resonate lah, nggak sesuai lah, ramalannya sembarangan lah. Dari dulu saya melihat menonton video nih, tidak ada yang benernya lah, tidak ada baiknya lah. Teman-teman di sini kata ramalan itu, bukannya kita mendengar itu semua itu jelek. Ya, saya itu meramal, saya tuh mengambil yang eh, apa yang paling condong, apa yang paling penting, dan apa yang eh, paling intinya ataupun yang paling dominan yang bakal terjadi itu yang bakal saya kasih tahu. Memangnya eh, teman-teman subscriber pengen mau gitu ya. Misalnya kalau saya diminta untuk meramal Anda, ya, Anda dikasih tahu tapi hal yang nggak baik, tapi Anda ngeyel atau udah tahu si peramal tuh mendapatkan tahu kamu itu nggak baik, tapi ngomongnya yang nggak benar. Kamu pilih yang mana? Ada orang ya yang suka meramal ya, sering-sering diramal-ramal tapi ujung-ujungnya jadi suatu kata ramalan nggak baik itu ya. Nah, ada orang bilang, biasanya kamu meramal saya bagus. Kenapa nih kalau lama-lama kok meramal saya kok jadi nggak bagus sih? Nah, jadi di sini teman-teman meramal itu kan, saya akan kasih tahu setiap manusia itu untuk mendapatkan suatu kata kesuksesan, kegagalan, ataupun kesialan, kemalangan, ataupun jatuh miskin, ataupun hidup kaya, itu semuanya itu adalah roda karma kehidupan. Jadi naik turunnya kehidupan, karma nasib, itu semua sudah ditentukan sebelum kamu dilahirkan. Itu semua digaris tangankan. Jadi teman-teman, kalau misalnya tidak ingin diramal, ya jangan diramal. Kalau sudah diramal, sudah dikasih tahu yang nggak baik ataupun yang bagaimanapun, yang mendingan jangan marah, jangan kesel, jangan kecewa, jangan tersinggung. Karena setiap apapun, manusia dimanapun, ya,
mau ribuan, mau satu dunia apapun, kalau dikasih ramalan nggak benar, pasti ngeyel. Nanti ujungnya apa? Ajaran agama saya begini, 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 begini. Eh, jangan percaya sama ramalan begini, begini, begini. Nggak boleh loh teman-teman. Karena itu semuanya itu hanya suatu kata ramalan gambaran. Ya, banyak orang bilang, ya udah meramal itu ya kalau dia ngomong yang baik kita aminkan, kalau yang nggak baik itu dia kita lupakan aja. Nah, ada orang bisa lebih berpikirannya positif. Nah, jadi suatu kata ramalan itu kita sendiri sendiri yang alami. Kalau misalnya kamu sedang terpuruk, kamu mendengarkan, menonton video saya sesuai dengan Anda, ya Anda alami, Anda rasakan. Tapi kalau misalnya Anda sedang happy-happy, sedang senang, Anda banyak duit, tiba-tiba kamu dengarnya kata videonya begini, begini, begini ramalannya. Ada teman subscriber mengatakan bahwa tidak resonate, padahal saya lagi senang-senang, uang saya dapat banyak, untungnya begini, begini. Nah, kan saya udah bilang teman-teman, hasil ramalan itu kan bukan secara personal, secara meluas, secara umum. Jadi saya cuma mengambil yang namanya suatu kata energi yang lebih positif gitu loh. Jadi ya teman-teman ya ramalan itu ya tidak bersifat menyesatkan ataupun yang eh, minum darah setan. Banyak orang bilang mengatakan begitu ya. Banyak orang mengatakan bahwa ramalan itu menyesatkan, jangan terlalu banyak dipercaya, nanti diikuti setan begini, begini dan begini, begini, begini. Kalau misalnya ramalan itu haram, ngapain sampai sekarang sampai dimasukin ke buku ajaran agama? Sudah diramalkan. Bakal terjadi begini-begini. Sesuai ajaran agama. Gini, gini, gini. Tanggalnya begini. Umurnya begini. Bulannya begini. Tahunnya begini. Sedangkan untuk yang pesawat terbang jatuhnya. Sedang pun juga diramalkan. Nanti 12 JT berapa, berapa, berapa. Nanti tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa. Itu pun sudah diramalkan. Benar nggak teman-teman subscriber? Jadi yang namanya ramalan itu ya kita nggak usah terlalu banyak menilai karena yang namanya ramalan itu kan pasti kan eh, ada orang bilang mengatakan bahwa itu hanya selingan saja atau enggak ada orang bilang itu kan hanya bertepatan aja ada orang bilang alah itu kan eh, eh, nggak seperti yang kita pikirkan tuh ya tiba-tiba kena juga ke situ ya kan banyak orang bilang alah itu kan hanya settingan ataupun anda itu hanya selingan ataupun kayak bagaimana jadi di sini ya teman-teman di sini kalau saya lihat hasil ramalan itu banyak penilaiannya jadi kalau misalnya tidak sesuai ya pasti kamu menghina ramalan itu tapi kalau kamu ngomongnya benar sesuai kamu terima kamu senang bahagia gembira kamu bilang resonate. Nah, jadi teman-teman di sini ya, baik teman-teman yang teman-teman subscriber yang udah setia, udah menonton video saya ya, saya pun mengucapkan terima kasih ya. Karena pun saya udah minta dukungan juga sampai sekarang juga selalu dikasih dukungan, dikasih doa. Jadi di sini juga ya teman-teman saya akan mulai lagi melanjutkan tuh yang kedua itu mengenai gaib ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan bahwa yang namanya gaib itu kan pasti itu ada sesuatu hal yang memang kata hal yang mengganjal ya di sini ya. Banyak orang bilang gaib itu nggak usah dipercaya, gaib itu makin dipercaya makin ada. Ada orang bilang gaib itu sebenarnya tidak ada sama sekali karena manusia itu yang dibuat-buat sendiri gitu kan. Ada orang bilang gaib itu sebenarnya itu nggak berdekatan dengan manusia, hanya manusianya aja yang kegatelan, pengennya cari ilmu, pengennya cari dukun ataupun untuk mempertebal iman ataupun uh, mempertebal jurus, ilmu, kepintaran ya supaya bisa membantu orang ataupun menolong orang. Nah, di sini ya teman-teman yang namanya gaib. Gaib itu kan pasti ada banyak macamnya. Ada yang baik, ada yang tidak baik, ada yang hitam, ada yang putih. Itu ya. Nah, jadi di sini teman-teman, itu gaib ya. Gaib itu kan bisa juga termasuk dengan kata malaikat, dewa dewi,
ya. Apalagi yang kayak seperti kalau kita kan di zaman-zaman ajaran agama Buddha itu kan pasti banyak dewa-dewinya, ya. Dari ajaran agama Hindu itu juga banyak dewa-dewinya juga, ya. Nah, sedangkan kita ajaran agama Islam kan banyak yang Nabi Muhammad, ada malaikat juga, bahkan Kristen Katolik juga ada Tuhan Yesus, ya, ada malaikat juga. Nah, itu semuanya tuh gaib loh. Nah, itu gaibnya gaib putih. Tapi kalau gaib hitamnya gimana? Setan, iblis, jin, hantu, ya, sejenisnya. Nah, jadi di sini ya teman-teman kalau saya lihat ya, namanya gaib itu kan pasti ada yang dipelihara, ada yang tidak dipelihara, ada juga memang ada utusan Tuhan untuk melindungi kita. Nah, jadi di sini ya teman-teman yang namanya gaib itu banyak orang juga salah mengartikan dan salah paham dengan namanya gaib. Gaib itu bisa juga berasal dari alam semesta. Gaib itu juga bisa berasal dari namanya 5 unsur elemen. Api, air, tanah, logam, dan kayu. Itu juga adalah gaib, ya. Nah, jadi kenapa di sini kan banyak ajaran agama Buddha kan ajaran-ajaran yang mengajarkan tentang feng shui, ya, tata letak rumah, 5 unsur elemen, 12 sio, ya. Nah, kalau 12 zodiak tidak ya, karena 12 zodiak itu kan itu sesuai dengan perputaran planet dan perputaran bumi ya. Nah, jadi di sini ya teman-teman, ya itu semuanya tuh semua berasal dari alam semesta. Sedangkan kita sendiri, kita pun juga adalah pengaruh dari alam semesta. Jadi, yang namanya gaib, kita sendiri pun juga gaib loh, teman-teman. Kita sendiri gaib loh. Kita sendiri juga menghidupkan, juga bisa mematikan. Tergantung kita punya ilmu atau tidak. Kita sendiri gaib loh, teman-teman. Kalau kita bukan gaib, kenapa kita setiap kita tidur, kita dikasih mimpi, seolah-olah kita bisa terbang, seolah-olah kita bisa berjalan jauh, seolah-olah kita bisa begini, 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 dan begini. Itu juga kenapa kalau kita bisa meditasi, ya orang yang sudah mengalami pencerahan aura yang cukup tinggi, kenapa bisa melayang, kenapa bisa menghilang, kenapa rohnya itu bisa terbang sana terbang sini, itu gaib loh teman-teman. Kita sendiri gaib loh. Kalau kita pengen mengasah keimanan kita, pengen mengasah kepercayaan diri kita, pengen mengasah semua jasmani dan rohani kita, itu bisa jadi gaib loh teman-teman. Nah, sedangkan kita semua ya, yang ini yang gambar dewa-dewi yang di depan terpampang di depan video, itu semua berasal dari manusia. Manusia lebih banyak membina diri. Akhirnya dia bisa menjadi seorang Buddha, bisa menjadi seorang dewa-dewi. Tuhan Yesus juga kan seorang seorang manusia, tapi dia juga bisa naik ke atas langit. Nah, ya kan? Dari jadi manusia bisa menjadi seorang Tuhan. Nah, ya, kita nggak mau membahas ajaran agama lain ya, cukup kita membahas dua ajaran aja ya. Karena di sini ya seperti ya Dewa Brahmana, dewa-dewa yang lain, dewa-dewa yang lain, Dewa Asustita, Dewa Siwa, Dewa Ganesha, itu semuanya juga berasal dari manusia. Manusia, dia dewa lahir dari manusia, membina diri, akhirnya menjadi suatu kata dewa-dewi. Kalau kamu mau jadi dewa-dewi, bisa. Kita membina diri, ya. Nah, itu juga di sini ya teman-teman, yang namanya jimat. Ya, jimat penangkal juga banyak yang salah artikan. Banyak orang bilang gini, kalau kita memakai jimat penangkal, berarti kita mendoakan Tuhan. Sebenarnya bukan loh teman-teman. Yang nama jimat penangkal itu, kita bisa menjaga diri, kita bisa menjaga supaya kita tuh tidak terkena apapun, ya. Itu jimat, ya. Sebenarnya tuh jimat itu berasal dari alam semesta loh. Berasal dari yang namanya juga dewa-dewi juga ikut melindungi, ikut menjaga. Nah, teman-teman di sini, ya, kita sebagai manusia dari dulu sudah memakai kata jimat. Nah, teman-teman di sini, saya mau meluruskan sedikit ya. Nah, dari dulu yang namanya kerajaan, mau kerajaan Islam, mau kerajaan Kristen, mau kerajaan Buddha, Hindu, ataupun yang lain. Nah, kita ngomongnya yang kerajaan Islam ya. Tapi ya teman-teman jangan tersinggung ya. Saya cuma ingin meluruskan saja ya.
Coba kamu nonton-nonton video kerajaan-kerajaan manapun yang berhubungan dengan Islam ya, ataupun yang dulunya tuh sempat terkenal ya, Nabi-Nabi Sulaiman ya, Raja-Raja Sulaiman, Kerajaan Sulaiman. Nah, itu kan ada istrinya itu kan istri keduanya si Hurem kan ada memakai kata jimat kan. Nah, tapi jimatnya ini kan tulisannya tulisan kata Arab kan. Nah, itu jimat penangkal. Kalau misalnya jimat penangkal itu tidak boleh dipakai, kenapa dari zaman dulu itu tulisan kata Arab, doanya itu juga mesti pakai jimat, ya. Terus juga yang Nasrani, yang agama Kristen, ya, yang agama Buddha, yang agama Hindu, itu juga berasal dari doa kan kata jimatnya. Kenapa kita tidak boleh memakai kata jimat? Jimat penangkal. Semuanya kan mengantar kita kan hal yang baik. Kita kan bukannya mendoakan Tuhan. Jadi teman-teman di sini ya, kembali saya akan katakan tentang goib ya. Nah, goib ya ataupun makhluk gaib. Nah, teman-teman percaya nggak? Pasti ada yang 1000% ataupun 50% tidak percaya namanya peri-peri kecil, malaikat, yang kayak seperti uh, hampir mendekati lah yang di film-film kayak gitu ya. Nah, peri-peri kecil yang bisa punya sayap, yang bisa berterbang sana terbang sini. Pasti ada orang yang tidak percaya. Nah, seperti halnya ketika saya kan udah bilang, kalau kita tidak merasakan, tidak dikasih melihat, tidak dikasih alami, semuanya tidak ada. Ya. Jadi semuanya itu ya teman-teman, yang namanya gaib itu ada. Ada orang bilang gini, saya tidak dikasih penglihatan, tapi saya bisa merasakan. Ada orang bilang gini, saya dikasih lihat, tapi saya merasakannya sampai menggigil. Nah, ada orang bilang begitu. Ada orang bilang gini, saya tidak bisa merasakan, tidak bisa mendengar, tapi saya sesekali bisa tahu sih, dia tuh ada atau enggak gitu. Jadi teman-teman di sini, semuanya itu, kita semuanya itu dikasih keistimewaan, ada juga yang biasa-biasa aja dari Tuhan. Yang nama jimat penangkal itu tidak mendoakan Tuhan. Ya, jadi teman-teman, jimat penangkal itu pasti antara kalian itu pasti ada memakai jimat penangkal sampai sekarang kan? Ada di dompet, ada yang dikalungkan, ada yang taruh di saku, ada yang dipakai peniti. Ada kan nama jimat penangkal kan? Nah, itu sebenarnya bukan mendoakan Tuhan. Ya. Itu sebenarnya itu hanya sebagai perantara saja. Terkadang kita gini ya, kita ngomongnya begini. Terkadang kita meminta Tuhan Yesus, kita meminta pendamping ya. Tuhan tolong jaga, tolong lindungi, berkati rumah kita begini-begini. Tuhan memberkati tapi dengan cara mengutus malaikat. Apalagi seperti dewa-dewi, tolong jagain, tolong lindungi ya, seperti dewa-dewi. Seperti Dewi Kuan Im kan dia ada punya anak sepasang buah ya. Jadi nanti dia memanggil anak buahnya untuk menjaga memberkati rumah. Ya. Apalagi yang seperti Tian Tikong, dia pasti banyak pengawal, banyak apapun, banyak dewa-dewi yang bisa diutus untuk melindungi. Ya. Itu nama jimat penangkal. Ya. Jadi yang namanya gaib itu ada. Jimat penangkal itu pun juga ada. Itu bukan bermaksud untuk mendoakan Tuhan. Itu hanya sebagai perantara untuk melindungi dan menjaga kita. Banyak orang yang normal ya, yang bisa melihat, malah diikuti hantu-hantu yang baik, malu-malu astral yang baik, malah dia ingin menjaga dan melindungi dia. Itu kita nggak boleh dipungkiri loh. Kita nggak boleh melihat bahwa itu semua nggak benar. Itu semua nggak benar. Itu semua nggak benar. Kita nggak boleh begitu loh teman-teman. Seandainya kalau mata kamu dibuka, diberi penglihatan, diberi penampakan, ya mau nggak mau kamu mau percaya nggak? Nah, kadang kita sebagai manusia itu kita terlalu munafik. Ya teman-teman di sini kita hanya sebagai meluruskan saja ya. Ini bukannya untuk bermaksud untuk tersinggung ataupun yang lain ya. Cuman di sini kalau saya lihat ya, siapapun itu mau ajaran agama siapapun itu tuh tetap pasti ada pakai jimat penangkal. Nggak pernah nggak ada. Mau pakai tulisan Arab,
mau pakai tulisan yang bercorak-corak Hindu, bercorak Islam, bercorak India, ya, semuanya ada. Apalagi yang kita memakai rosario, tasbih, kalung, kalung salib, ya, yang kalung tasbih, itu semua apa? Perantara doa juga kan? Nah, jadi yang namanya gaib, yang namanya jimat penangkal, itu pasti selalu ada di sekeliling kita. Hanya saja kita tidak sadar, kita tidak menyadari bahwa namanya jimat penangkal itu seperti apa. Kita sampai sekarang hanya mengatakan bahwa kalau kita memakai jimat penangkal, kita hanya mendoakan Tuhan. Benar nggak? Banyak teman-teman subscriber yang mencari saya untuk berkonsultasi bilang gini, nanti kalau saya memakai jimat penangkalnya Koko, apa ada bisa dampak-dampaknya nggak? Dapat buruknya, baiknya gimana gitu. Jadi saya menjawabnya begini, itu jimat penangkal untuk melindungi kamu, supaya kamu bisa lancar, sukses, ada rezeki, didatangi dewa penolong, ya. Tapi kalau misalnya kamu nggak percaya, ataupun kamu takut menduakan Tuhan, ya tidak usah. Karena di sini tidak ada unsur paksaan. Karena di sini teman-teman, ya, bukannya saya mengajak atau menghina, ya, sebagai kita manusia, ya, kita sebagai manusia awam, terkadang iman kita selalu luntur ataupun selalu down, ya. Bukan berarti kita sengaja ingin mencari orang pintar untuk mencari dukun ataupun yang lainnya. Terkadang gini teman-teman, terkadang kalau misalnya kita dikerjai habis-habisan, terkadang kalau misalnya sedang pencerahan aura kita sudah tidak membaik, terkadang juga apapun kita tidak bisa dilakukan apapun ya, sampai tidak bisa lancar, sukses, sehingga banyak kehilangan uang, banyak sampai jatuh miskin. Mau nggak mau ya, kita mesti dibersihkan. Dibersihkan dengan cara apa? Mandi bunga. Mandi bunga dengan apa? Dengan air bersih. Mau tidak mau juga harus mandi, mau nggak mau juga harus dibersihkan dengan air, tentunya dengan bunga. Ya, kalau misalnya teman-teman tidak mau mandi bunga, yang is okay, nggak apa-apa. Nah, kadang teman-teman di sini, apapun yang kita doa, terkadang doa kita kurang kuat. Kita mesti butuh banyak orang baru bisa mendoakan. Kalau untuk satu orang, dua orang, susah. Ya, nah jadi teman-teman di sini terkecuali saya ya, karena saya kan bisa mendoakan dan saya juga bisa memberikan suatu kata kekuatan magic ya. Nah, jadi untuk teman-teman sendiri, kalau misalnya doa, untuk satu orang, dua orang nggak cukup loh. Kalau bisa kamu mencari banyak orang, 10 orang, 15 orang, 20 orang, kita mendoakan tuh, baru bisa. Makanya ada orang bilang doa itu adalah kekuatan. Kekuatan, ya. Doa itu adalah kekuatan. Tapi orang nggak tahu, nggak ngerti apa itu doa itu adalah kekuatan. Mereka tuh nggak ngerti. Semakin kamu banyak berdoa, ada kekuatan. Tapi kalau kamu hanya berdoa begini aja, nggak ada kekuatan. Jadi kita kalau berdoa, kita mau mendoakan supaya air itu bisa membersihkan aura kamu, kamu carilah 10 orang, 15 orang, 20 orang. Untuk mendoakan air itu, barulah kamu mandi air itu. Ya, itu. Nah, jadi di sini teman-teman, ya, pencerahan aura itu bukan hanya sekedar mandi. Anda dikasih arahan petunjuknya, kamu nggak boleh sembarangan. Itu juga ada kata doanya. Untuk teman-teman subscriber yang udah pernah saya tolongin, udah pernah saya bantu untuk mandi bunga, hasilnya bagaimana? Terus, kalau untuk bunganya udah saya doakan, saya udah minta kan, nanti kamu doakan lagi ya bunganya ya. Terus nanti kamu minta lagi permohonannya sama Tuhanmu ya, sesuai ajaran agama masing-masing. Saya ada mengatakan seperti itu kan. Nah, jadi sudah saya doakan, ya, itu semua ada kekuatan. Ditambah lagi kamu berdoa, itu lebih bagus. Nah, jadi kekuatan itu mendominasi doa saya sama doamu. Jadi ada kekuatan gitu loh. Jadi kalau misalnya Anda tidak mau mandi bunga, ya nggak apa-apa. Kamu cari aja satu keluarga ataupun satu warga untuk doain air kamu untuk mandi. Nah,
Atau enggak kamu pergi ke tempat air terjun, kamu pergi mendaki gunung sampai setinggi-tingginya, kamu cari air terjun, kamu mandi di situ, kamu doa. Ya, teman-teman di sini saya akan bilang lagi, yang namanya pencerahan aura, gaib, jimat penangkal, itu semua ada, kita nggak akan bisa lepas. Jadi jimat penangkal itu, maka gimana pun juga, itu pasti akan menjaga kita sebagai perantara. Terlebih-lebih kita bukan mendoakan Tuhan. Ya, teman-teman ya. Kita bukan mendoakan Tuhan. Kita minta dilindungi, minta diberkati, minta dijaga. Sedangkan kita tinggal di rumah, walaupun kamu sudah membeli tanah, ya, di situ tanahnya, walaupun kamu sudah membangun rumah, itu juga ada penghuninya, ada penjaga rumahnya. Nah, kamu tinggal di rumah itu, kamu minta, tolong dong penghuni rumah jagain saya ya, berkati rumah ini supaya bisa baik-baik. Nah, kita minta dijaga, kita minta dilindungi, kita menghargai penjaga itu. Nah, itu namanya gaib. Ya, teman-teman di sini. Nah, di sini saya akan mengatakan lagi bahwa mengenai magic money ya, banyak orang juga salah paham. Bilang magic money. Banyak orang mengatakan bahwa itu kan hanyalah nilai uang kertas saja. Banyak orang bilang, kamu jangan bodoh, kamu jangan diperdaya, kamu jangan dibohongi, dibayar uang segini. Nah, ya, di sini saya akan mengatakan lagi ya, secara jelas ya teman-teman, magic money itu ya, itu menggunakan kekuatan ilmu magic saya, ilmu putih. Karena saya bukan ilmu hitam. Kalau namanya ilmu hitam, ini nggak mungkin terpampang di video tuh gambar-gambar dewa-dewi, gambar Buddha. Ya, bisa saja aku taruhnya nggak pakai gambar, ataupun gambarnya yang mungkin yang gambarnya jelek, ataupun bagaimana. Ya, yang namanya magic money itu ya menggunakan ilmu alam semesta. Ilmu putih, ilmu kekuatan energi dari saya. Saya membantu kamu supaya dikasih hoki rezeki dan dewa penolong. Magic money itu ada artinya loh. Dari nol ya, dari angka nol di situ ya, teman-teman ya, angka nol. Itu tidak ada kehidupan ya. Bersifat nihil dan kosong. Terus yang angka satu ya, angka satu. Satu ya satu. Satu itu ya maksudnya kata sebuah ataupun hanya satu orang ataupun satu buah ataupun satu kepunyaan. Kalau angka 2 ya, 2 itu ya seperti sejoli ya, antar pasangan. Nah, itu biasanya angka 2 itu tidak ada arti ya, sebenarnya hampir sama dengan angka 0. Terus juga dengan angka 3 itu artinya hidup. Hidup berkembang ya, hidup itu punya arti dan makna. Sedangkan angka 4 itu artinya angka mati, angka sial dan angka yang bisa dibilang mengalami kata kemunduran. Terus yang angka 5 itu magic money artinya netral. Kata netral ya, angka 5 netral, habis itu juga ada 5 penjuru dewa penolong. Terus yang angka 6, yang angka 6 itu artinya suatu kata kekuatan. Ya. Terus yang angka 7 artinya kesempurnaan. Angka 8 artinya, nah teman-teman pasti banyak yang tahu ya. Angka 8 itu artinya kesempurnaan, perkembangan, kesuksesan, dan hoki rezeki. Ya, bisa dibilang keberuntungan. Dan angka 9, ya, angka 9 itu artinya selama-lamanya. Angka 9 itu selama-lamanya maksudnya kekal abadi. Ataupun tidak pernah habis-habisnya. Jadi di sini teman-teman, magic money, ya, dari angka 0 sampai angka 9 itu semua ada artinya. Jadi jangan sembarangan mengartikan. Ada juga ada orang bertanya, kalau misalnya saya mendapatkan 388, nah
388 itu maksudnya bisa meraih kesuksesan, bisa mendapat suatu kata hal yang baik, ada kata mujizat, ya, kelancaran dalam berkarir, nah, ada hoki rezeki. Nah, itu 388. Nah, kalau 144 itu menandakan suatu kata kesialan, kemunduran. Misalnya 899. Selama-lamanya selalu ada hoki rezeki. Jadi di situ itu nanti itu akan dibuat acara ritual kan, ada akan didoakan, itu semua itu akan dibuatkan suatu kata magic money. Jadi magic money itu bukan pakai black, berarti pakai white magic. Itu terlebih-lebih pakai kekuatan alam semesta. Nah, jadi di sini teman-teman magic money itu bisa menarik hoki rezeki Anda, memberikan Anda suatu kata keberuntungan, menarik suatu kata dewa penolong. Jadi ya teman-teman, banyak orang bilang gini, kok harga maharnya mahal sekali daripada nilai uang kertasnya? Situ ada artinya loh teman-teman. Saya meminta harga mahar seperti itu semua juga ada gunanya untuk kamu, juga untuk saya. Misalnya meminta harga maharnya 1.936.000, misalnya begitu. Satu kan magic money Anda satu ya, satu buah, 19.963 ya, 1.963.000. Selamanya, 9 kan selama-lamanya. 60.000 itu adalah kekuatan. 3 adalah hidup. Berarti satu magic money kamu selama-lamanya punya kekuatan dan selalu hidup untuk punya hoki rezeki. Nah, jadi itu semuanya itu ada artinya. Bukan saya sembarangan meminta harga mahar 1 juta sekian. Kenapa ekornya ada begini? Kenapa ekornya ada angka-angka ini? Ini semua ada artinya loh. Angkanya itu baik di kamu dan baik di saya. Kalau misalnya saya meminta misalnya angkanya 1.444.400 misalnya. Kamu angka sial. Jadi kamu udah dibuat acara ritual, kamu di angka misalnya angka magic money-nya bagus. Tapi saya minta harga maharnya 1.400.000. Kamu mendapatkan suatu kata kemunduran, bukan mendapatkan suatu hal yang baik. Nah, sama seperti halnya kalau kita waktu Imlek, ya, kita nggak boleh kasih yang namanya jumlah angka 4. Nah, kalau kamu mau kasih jumlah angka 4, kamu harusnya ada kasih ada 8, ada 9. Itu baru bisa naik suatu kata hoki rezeki kamu. Nah, jadi di sini teman-teman banyak yang salah paham dan banyak yang salah artikan. Nggak usah pakai magic money. Magic money itu nggak ada itu semua begini-begini. Kamu dibohongin, kamu habisin uang aja. Nyatanya kamu pakai magic money nggak ada hasil. Kenapa nggak ada hasil? Semua bekerja ada situasi kondisinya. Jadi teman-teman di sini yang namanya magic money itu nanti bisa Anda rasakan sendiri. Ya, teman-teman di sini untuk teman-teman subscriber yang sudah berkonsultasi saya, yang sudah ada punya magic money dan sudah saya acara ritualkan, coba deh kasih pembuktian ya di bawah video ini, nanti kamu komentar, kamu kasih tahu apa-apa saja apa yang sudah kamu dapatkan dan apa yang kamu rasakan. Karena di sini teman-teman subscriber yang sudah saya bantu mungkin kurang adanya sharing, kurang adanya kasih suatu kata kebaikan ya yang sudah pernah saya bantu. Jadi banyak orang yang canggung mengenai video ramalan saya, apalagi takut dibohongin ataupun takut mentransfer uang seberapa maharnya gitu ya. Nah, jadi di sini teman-teman subscriber yang sudah pernah saya bantu mengenai gaib, jimat penangkal ya, ataupun yang suatu kata magic money, suatu hal yang baik yang bisa Anda rasakan, Anda komen. Supaya mereka yang membaca itu bisa tahu. Ya. Tapi untuk hal yang baik ya, bukan untuk hal yang tidak baik. Nah, jadi di sini teman-teman ya banyak yang salah artikan, banyak yang salah paham ya. Di sini ya banyak orang bilang magic money itu untuk menggandakan uang, bukan. Magic money itu untuk menarik hoki rezeki dan bisa dihampiri dewa penolong. Di saat kamu sudah ketimpa sial, di saat kamu tidak mendapatkan suatu hal yang baik, ada magic money yang bisa membantu kamu. Setidaknya 40-60%. Ya, teman-teman di sini ya. Nah, oke.
Di sini saya akan membahas lagi untuk yang ketiga. Ini mengenai kehidupan ya, uang, kesehatan, profesi, pekerjaan. Nah, jadi teman-teman di sini untuk 12 zodiak, 12 show ya. Nah, ada juga yang berdasarkan aspek-aspek yang diramalkan mengenai tanda tangan. Nah, teman-teman banyak orang menanyakan bahwa apa sih yang bisa kamu bantu? Apa sih yang bisa kamu tolongin orang gitu ya? Jadi nggak mungkin saya kasih tahu semuanya ya. Yang paling intinya saya bisa meramal dari bentuk tanda tangan kamu, saya bisa melihat dari cara penulisan kamu, saya bisa tahu karakter kamu bagaimana, dari cara bicara kamu juga saya bisa tahu, dari gerak-gerik kamu juga saya juga bisa tahu, ya. Jadi kalau mau ditanyakan kamu bisanya apa? Kamu jagonya di ilmu apa? Maaf ya teman-teman, saya nggak bakal meladeni yang namanya pertanyaan seperti itu ya. Karena ya di saat kamu membutuhkan saya akan membantu kamu itu aja sih. Di saat kamu bilang kamu pengennya untuk membantu saya dalam hal apapun ya, kamu ceritakan aja inti pokok permasalahan, nanti saya akan bantu ya. Nah, jadi di sini ya dari segi kamu bicara aja saya bisa tahu kamu tuh gimana hoki rezekimu. Ya, dari segi wajah kamu saya pun juga bisa tahu. Nah, kamu orangnya bagaimana saya pun juga bisa tahu. Nah, dari cara kamu melipat sesuatu, dari cara kamu bekerja, dari cara kamu berpenampilan menarik, saya pun tahu juga semua kepribadian kamu ya. Nah, jadi di sini teman-teman ya kalau mau mau ditanyakan tentang mengenai ilmu apa, bakat kamu apa, kemampuan kamu tuh apa, bagaimana kamu urusi masalah orang, ya teman-teman di sini ya berbagai pertanyaan mungkin saya nggak bisa menjawab satu persatu ya, karena memang yang namanya bisa membantu orang itu pasti banyak hal ya yang bisa dibantu ya. Jadi nggak mungkin saya kasih tahu satu persatu begini-begini. Yang penting kamu meminta pertolongan sama saya ya, saya akan membantu kamu ya. Nah, jadi di sini yang mengenai kehidupan kamu itu semua kehidupan kan pasti sesuai dengan profesi kamu, jabatan kamu, kekuasaan kamu, harkat derajat martabat kamu, ya. Itu semua itu berasal dari kehidupan kamu sendiri. Nah, jadi di sini kalau saya lihat sini dari segi ramalan itu eh, ini kartu sudah saya doakan, ya, sudah saya bacakan mantranya. Bukan berarti saya kocok-kocok udah saya menarik satu kartu, ya. Katakanlah saya bukan seperti ramalan-ramalan kartu tarot yang lainnya ya, yang hanya mengkocok-kocok-kocok terus, ya, habis itu satu kartu yang jatuh, nah itu yang akan dibacakan. Bukan seperti itu teman-teman. Kalau saya punya beda ya, karena saya tidak mau mencampur adukkan ataupun menghina, memuji atau yang lain-lainnya sebagainya. Karena di sini yang namanya kartu seperti ini sudah saya doakan loh di sini. Di sini kartunya itu bukan hanya sembarangan saya berdoa, bukan hanya sembarangan saya itu membagi-bagikan kartu. Misalnya kamu hari ini mendapatkan begini, kamu mendapatkannya begini. Nggak mungkin seperti itu, teman-teman. Nah, jadi ini semuanya itu udah saya doakan, udah saya bacakan mantra. Jadi nggak semuanya itu bilang, oh di sini kamu mendapatkan hal yang nggak baik. Nggak mungkin. Nah, jadi di sini ya namanya suatu kata ramalan itu kan pasti kan bisa dibilang lah ada suatu kata hal yang baik, ada juga hal yang nggak baik ya. Nah, jadi di sini, nah ini kan hanya kartu ramalan nih. Nah, jadi kalau misalnya eh, Anda menonton suatu kata video ramalan, misalnya Anda mengatakan bahwa eh, saya udah menonton video ramalan ini nggak bagus. Terus kamu nonton lagi kartu ramalan kartu tarot yang lain. Nah, ini katanya bagus. Nah, inilah aku lebih suka inilah yaitu. Nah, jadi di sini ya teman-teman, ini kartu nggak pernah dimainkan suatu kata permainan. Ini kartu sudah saya ramalkan, udah sering diramalkan loh sampai bertahun-tahun loh. Jadi di sini ini sering didoakan ya, sering dibacakan mantra, sering diramalkan. Ini akan lama-lama akan menjadi suatu kata gaib. Ini akan mendatangkan suatu uh, kata ramalan yang di masa depan yang bakal terjadi. Jadi di sini ini ramalan, ini kartu ya, tidak pernah saya
ikut campur tangan ataupun mencampur adukkan dalam soal permainan kayak seperti kita memainkan kata cangkul, kita mencari kata binti hitam, ataupun mencari kata uh, apa namanya kaki Jack ataupun mana main judi. Ini nggak boleh loh teman-teman. Karena di sini kartu ini udah sering saya doakan loh. Ini kartunya suci loh. Jadi bagi teman-teman yang teman subscriber yang mendalami suatu kata rohani atau suatu kata maksudnya suatu kata meditasi ya, ilmunya udah cukup tinggi, pasti bisa melihat ini kartu ini bukan kartu biasa loh. Ini kartunya ini punya kekuatan loh. Ini cahaya loh. Punya cahaya, punya sinar. Nah, sedangkan di sini untuk dewa-dewi patungnya semua, saya nggak perlu banyak cerita, pasti Anda punya mata yang bisa melihat, pasti bisa merasakan. Ada kekuatannya, ada cahayanya, ya. Begitu juga dengan kartu ini. Ini kartu ini bukan sembarangan kartu loh, teman-teman. Memang teman-teman lihatnya, ala ini kan kartunya biasa aja deh. Kartunya kayak gini aja. Pas kamu ramal ya dapat yang nggak baik gitu kan. Banyak orang kan bilang begitu kan. Banyak orang bilang, alah kartu ramalan ngapain dipercaya. Itu mah angin-anginan doang. Kartunya bilang kayak gini ya kayak gini. Ngapain dipercaya. Ya kan? Nah, jadi di sini teman-teman kembali saya akan katakan bahwa ramalan itu boleh kamu percaya, boleh tidak. Tidak ada unsur paksaan. Ya, apalagi kamu kalau misalnya tidak mau cari orang pintar ataupun orang dukun ataupun orang hebat untuk membantu kehidupan kamu. Kalau kamu merasa kehidupan kamu bisa kamu handle sendiri ya kamu handle aja sendiri gitu loh. Nanti ya maksudnya kamu tuh jangan malu sendiri terhadap omongan dan ucapan kamu. Ya kamu bilang, alah saya nggak percaya, saya nggak percaya, saya nggak percaya. Teman-teman di sini bukannya saya menghina ataupun mengejek ya. Banyak teman-teman saya juga seperti itu. Alah, nggak usah percaya ramalan. Tahu-taunya di belakang saya minta temen, minta lagi diramal. Banyak orang bilang gini, percaya Tuhan aja, ngapain percaya ramalan. Nah, gitu. Nah, jadi di sini teman-teman, yang namanya ramalan itu kita nggak akan pernah bisa lari namanya ramalan loh. Sedangkan kita tiap hari kita tidur aja pun dikasih ramalan, dikasih mimpi. Setiap kita bangun, oh kita tadi dikasih mimpi ini loh, apa sih artinya? Itu udah meramal. Kita sudah meramal arti mimpinya loh, teman-teman. Dari segi wajah kita aja pun bisa diramal. Dari kamu tanda tangan aja pun bisa diramal. Kita ini gaib loh, teman-teman. Kita tuh manusia, tapi kita tuh gaib. Kita punya rohani, kita punya jasmani, kita tuh gaib. Kita nggak usah ngomong jauh-jauh deh, kita ngomong diri kita sendiri. Kita manusia tuh sebagai gaib loh. Kalau kita pengennya membina diri, kita tuh bisa meditasi, bisa melayang, roh kita bisa keluar, kita juga bisa ngomong sama malu-malu halus, kita juga bisa ngomong sama nenek moyang kita. Nah, jadi di sini ya teman-teman, ya ramalan itu tidak akan pernah lari. Yang namanya ramalan itu tidak akan pernah bisa lari dari kehidupan. Dan kita juga tidak akan pernah bisa lari yang namanya jimat penangkal. Ya, bilang aja kita kalau misalnya kita sendiri agama Islam, ya, ataupun agama Buddha, agama Hindu, ataupun agama Kristen. Kita buat satu kata doa nih dalam satu kertas. Kita buat tuh anggapnya itu sebagai jimat. Itu kan udah jimat penangkal. Ya kan teman-teman? Nah, jadi ya kalau mau dibilang meluruskan suatu kata ramalan, mungkin banyak ya untuk memperpanjang ataupun memperluas suatu kata arti kata ramalan. Tapi yang namanya ramalan itu kan pasti memang ya kalau saya percaya ya pasti nggak 100% itu benar. Ada juga 50-60% benar. Ada orang juga yang punya tahap pencapaian sempurna dalam penglihatan gambaran itu. Dia bisa melihat secara jelas. Ramalan itu 100%. Kamu bakal kena gini, udah gini. Kamu bakal kaya, kaya kamu. Nah, misalnya kamu gini,
Kamu nanti bentar lagi dapat kesialan. Ya kan? Jadi mau gimana? Jadi suatu kata ramalan itu, kita tidak, kalau misalnya kamu tidak ingin diramal, kamu tidak mau menonton video ramalan itu, tidak usah dipaksakan. Tapi kalau kamu nggak percaya ramalan, saya yakin 1000% orang tua kamu, orang terdahulu yang sudah mewariskan itu nggak boleh, ini nggak boleh, pasti kamu jalankan sampai sekarang. Nggak pernah yang namanya ramalan itu kamu pungkiri ataupun semua nggak bener. Nah, itu ya teman-teman ya. Nah, ini kalau di sini kalau saya lihat lagi ini keadaan dirimu, bagaimana menjalani kehidupan. Keadaan diri kamu ya, keseharian kamu sering mencari pendeta, mencari orang suci, mencari ustadz, mencari pastor, ya mencari yang biksu, bante dan segala macamnya. Kamu selalu mendengar kritik dan saran, nasihat, kamu selalu mendengarkan khotbah, mendengarkan wejangan, ajaran, ya, apa aja deh, semua hal yang baik. Tapi belum tentu kamu bisa melaksanakan itu semua. Satu hari kamu dengar nih wejangan dari orang suci. Oh, hari ini kita nggak boleh begini. Ya, bolehlah kita bilang 1 minggu kita kita bisa kerjain wejangan orang-orang suci. Lewat 1 minggu, berubah lagi. Lewat 1 minggu lagi, berubah lagi. Nah, jadi teman-teman kita tuh nggak boleh sombong. Memang orang suci bilang kita nggak boleh percaya ramalan lah, kita nggak boleh begini lah. Orang suci sendiri aja meramal, orang suci aja bisa meramal, dia bisa ngomong kayak gini, kayak gini. Nah, justru dia bisa meramal, baru dia bisa ngomong kata bijaksana. Benar nggak teman-teman subscriber? Kalau nggak benar ya, mungkin kamu pikir aja sendiri. Mikir lagi 2 kali, 3 kali. Orang suci apapun, orang suci yang bagaimanapun, kalau udah mencapai tahap kesempurnaan, dia ngomongnya pasti bijaksana. Nah, apalagi kalau misalnya dia ngomongnya, oh bijaksana banget, tapi tahap pencerahan sempurna itu masih belum capai, tapi di luarnya dia udah ngomongin yang nggak bener, ngomong yang nggak baik. Di depan semua orang dia ngomongnya, aduh tulusnya begini, orangnya suci begini, 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 begini. Tapi di luar, beda sama dia ngomong. Ada orang seperti itu. Ya kan? Nah, bagaimana menjalani kehidupan kamu, berdoa saja itu tidak cukup loh teman-teman. Banyak melakukan hal kebaikan, itu pun juga nggak cukup. Banyak makan vegetarian, itu pun juga nggak cukup. Banyak sholat, banyak sembahyang, itu pun juga nggak cukup. Kalau kamu dengar orang suci, bilang begini nggak boleh, begini nggak boleh, begini nggak boleh. Oke, nggak apa-apa. Kamu jalankan aja. Setidaknya kita manusia itu pasti ada satu kesalahan. Kamu makan vegetarian, belum tentu kamu punya sifat belas asih seperti kamu makan vegetarian. Ya, kamu setiap hari kamu berdoa, kamu sembayang, kamu setiap hari berdoa sembayang, berdoa sembayang. Tapi kamu sama orang lain ngomongnya kasar, nyakitin perasaan orang lain, ngomong cakap kotor, ngomong bahasa-bahasa keren, bahasa gaul. Nah, kamu tiap hari denger wejangan orang suci, kamu tiap hari dengar khotbah, kamu tiap hari sholat, sembahyang, tiap hari kau berdoa, tiap hari kamu berlutut, begini segala macamnya. Tapi hati kamu nggak pernah berubah. Dah, kita ngomongnya ya ramalan. Ya, bagaimana menjalani suatu kata kehidupan. Ya, teman-teman di sini, ya kalau misal video ramalan saya ini kurang berkenan, ya saya pun minta maaf ya. Kalau misalnya ada kata-kata yang tersinggung, ya pun saya pun juga minta maaf, bukan bermaksud untuk membuat Anda tuh tersinggung gitu ya. Karena memang kita harus benar-benar dibukakan pintu hati dan pikiran supaya jiwa kita tuh jangan salah kaprah, jangan salah maksud, jangan salah pengertian.
Karena teman-teman selama ini selalu salah paham dengan saya. Yang nama pencerahan aura lah, mandi bunga lah, jimat penangkal lah, magic money lah, gaib lah, segala macam. Banyak teman-teman salah paham dengan saya. Ya, kalau misalnya teman-teman canggungnya nggak mau mendoakan Tuhan, ya nggak masalah. Ya, kalau misalnya nggak mau saya bantu, ya nggak masalah. Kalau misalnya ramalan saya itu ya kurang berkenan, ya tiap hari hasil ramalannya jelek terus, ya udah nggak apa-apa, nggak masalah. Karena teman-teman di sini ya, karena ya mau kayak gimana ya terserah teman-teman subscriber dah ya. Ya bagaimana menyikapi, bagaimana menilai suatu kata ramalan ya terserah dari eh, teman-teman subscriber lah ya. Tapi yang pastinya ya saya pun mengucapkan rasa terima kasih lah ya, yang sudah banyak mendukung, yang sudah banyak memberikan suatu eh, kata-kata yang mungkin ada sedikit menyinggung ya, ataupun membuat kata-kata kasar yang memang tidak semestinya untuk diucapkan gitu ya. Nah, jadi di sini ya teman-teman ya kiranya ya teman-teman mungkin ya kata ramalan itu pasti banyak yang dicap suatu kata hal yang nggak baik, ataupun dikatakan suatu kata yang tidak benar ya, ataupun suatu kata kesialan gitu ya. Banyak orang bilang mengatakan bahwa kata ramalan itu tidak perlu banyak didengerin. Banyak didengerin nanti banyak sial gitu kan. Nah, jadi di sini ya semua kembali kepada diri kita sendiri bagaimana kita menyikapi ramalannya. Nah, jadi di sini kali ini saya akan melanjutkan untuk yang ketiga, itu mengenai tentang kehidupan, uang, kesehatan, profesi, dan pekerjaan. Di sini saya akan mengatakan bahwa kehidupan itu kan pasti semua berhubungan dengan profesi, kekuasaan, harkat martabat, dan derajat ya. Nah, jadi di sini kalau saya lihat eh, semuanya itu berasal dari apa yang kita lakukan, apa yang kita hadapi, dan apa yang kita rasakan, yang kita hadapi di kehidupan sekarang ya. Nah, jadi semua kehidupan itu semuanya itu bermasuk dari apa yang kita lakukan ya. Ramalan itu biasanya bisa mendatangkan suatu kata kebaikan ataupun keburukan. Cuman tergantung dari kita cara berpikir ya. Nah, sebenarnya biasanya itu suatu kata ramalan itu kan semuanya itu tidak berasal dari yang namanya uh, rasa mencekam ataupun membuat diri Anda tuh jadi susah untuk menjalani suatu kata kehidupan. Ada orang bilang gara-gara ramalan kehidupan saya jadi agak kurang bagus. Gara-gara ramalan hidup saya jadi tidak bermakna. Gara-gara kehidupan gara-gara ramalan saya jadi begini kan banyak alasan ya. Banyak aku mendengar suatu kata penilaian dari teman-teman yang lain. Teman-teman saya pernah mengatakan bahwa saya sih antara percaya nggak percaya sih kata ramalan gitu ya. Ada orang bilang ramalan itu kan hanya meramal saja, belum tentu itu benar gitu ya. Nah, jadi di sini eh, dari suatu kata kehidupan itu mengenai dari suatu kata profesi, guru, ataupun profesi tentang jabatan, kekuasaan, ya, yang lain sebagainya. Itu semuanya tuh berasal dari apa? Dari diri kita sendiri. Kita adalah gaib loh. Kita sendiri yang mengatur semua kita. Kehidupan kita itu bagaimana. Nah, jadi di sini teman-teman, kita tuh sebagai manusia itu adalah gaib. Jadi kita sendiri itu sudah ditakdirkan dan sudah digaris tangankan sebelum kita lahir, ya. Jadi apa yang namanya profesi, kedudukan, kekuasaan, harkat, derajat, dan martabat itu semua berasal dari kita mana? Dari diri kita sendiri. Dari bentuk kita wajah rupawan, dari kita bentuk badan kita, penampilan kita menarik, penampilan menarik kita semua lah ya. Nah, dari itu kita sendirilah yang membawa kita tuh ke suatu hal yang positif. Tergantung dari kita sendiri. Kita tuh mau yang mendapatkan hal yang baik, kita berbuat baik. Tapi kalau misalnya kita mendapatkan suatu hal yang tidak baik, berarti kita lakukanlah yang nggak baik. Ya, kita dihina, diejek, di segala macam. Itu semua berasal dari diri kita sendiri. Karma yang namanya. Jadi di situ ya teman-teman, ya kalau misalnya Anda tidak percaya yang namanya ramalan, is okay, nggak apa-apa. Karena diri kita sendiri sebenarnya kita adalah gaib. Kita sendiri diri kita sendiri kita sebenarnya sudah dari dulu sejak kecil kita sudah diberi yang namanya satu kata ramalan. Ramalan itu dari mana? Dari arti kata mimpi.
Mimpi itu, kita selalu tidur, dikasih mimpi, bangun, kita sudah tahu, kita tadi mimpinya begini, begini, begini. Apa sih arti mimpinya? Kita sudah meramal. Itu artinya, kehidupan kita tuh kan diatur oleh yang namanya ramalan. Tahu? Ramalan itu kehidupan. Jadi yang namanya ramalan itu berhubungan dengan arti mimpi. Berhubungan juga dengan gaib. Berhubungan juga dengan rohani jasmani kita. Jadi teman-teman banyak yang kurang dimengerti, banyak yang salah paham dengan saya. Kenapa harusnya begini, kenapa harusnya begitu, ya. Nah, kita sudah tahu, kita tadi mimpinya begini, begini, begini. Apa sih arti mimpinya? Kita sudah meramal. Itu artinya kehidupan kita tuh kan diatur oleh yang namanya ramalan. Tahu? Ramalan itu kehidupan. Jadi yang namanya ramalan itu berhubungan dengan arti mimpi. Berhubungan juga dengan gaib. Berhubungan juga dengan rohani jasmani kita. Jadi teman-teman banyak yang kurang dimengerti, banyak yang salah paham dengan saya. Kenapa harusnya begini, kenapa harusnya begitu, ya. Nah,